Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkanlah alat tulis dan buku kalian. Nah, anak-anak, pasti kalian sering melihat kucing ya, di rumah atau di jalan. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara oleh manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan, seperti mencengkeram, kemudian mengibas-ibaskan ekor, dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan kucing pun bisa digunakan untuk gerakan tarian. Apa sih itu gerak tari? Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tarian. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Jenis-jenis gerak tari berdasarkan langkah pengolahan keindahannya dibagi menjadi gerak stilatif dan distortif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Sedangkan gerak distortif yaitu pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis gerak tari menurut maknanya, yaitu yang pertama gerak murni. Gerak tari yang tujuannya hanya mengutamakan unsur beberapa keindahan saja. Contohnya gerakan memutar-mutar pergelangan kaki dan menghentakkan kaki atau menggulung selendang ketika akhir tarian. Gerakan kepala ke kanan maupun ke kiri. Gerak murni biasanya ditemukan pada gerakan tari rakyat. Yang kedua adalah gerak maknawi, yaitu gerak tari yang berfungsi memperindah tarian dan menyampaikan maksud dari tarian tersebut kepada penonton. Misalnya, dalam tari merak, terdapat gerakan melebarkan selendang sambil bergerak mengelilingi panggung yang menggambarkan gerak-gerik burung merak dan lain-lain. Gerak maknawi dapat ditemukan pada tari klasik. Unsur-unsur dalam seni tari ada 3. Yang pertama adalah wiraga. Artinya sebuah tarian itu harus menampakkan gerakan badan. Contoh berdiri atau posisi duduk, posisi ke kanan ke kiri atau posisi ke kiri ke kanan. Yang kedua wirama. Wirama adalah gerakan yang dilakukan penari yang mengikuti irama yang menciptakan keharmonisan dan keseraksian gerakan. Ketiga, wirasa, artinya bahwa penari harus mampu menyampaikan perasaan atau pesan melalui gerakan tarian dan ekspresi si penari tersebut. Itu adalah unsur-unsur dalam sebuah tari. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi.
Yuk kita simak cerita tentang kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun bergemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekati sambil mengendus-ngedus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita tadi, kira-kira pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau itu? Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Seperti gambar berikut. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur hari ini. Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kemudian, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa butir telur? Kita dapat menuliskannya dalam bilangan berapa kali berapa sama dengan berapa. Yuk kita simak jawabannya. Nah, kita selesaikan masalah Benny yuk. Nah, Benny menyiapkan 5 kotak, padahal dia mengumpulkan 20 butir telur. Dan kotak itu harus terisi butir telur yang sama. Maka kita masukkan satu persatu ke dalam 5 kotak tersebut. Nah, setelah kita masukkan satu persatu, maka ketika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kemudian kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Artinya 5 kotak di mana setiap kotak berisi 4 telur sama dengan 20 butir telur. Nah, selanjutnya adalah tugas SBDP. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak tari? Yang kedua, sebutkan 2 jenis gerak tari berdasarkan langkah pengolahan keindahannya. Kedua, sebutkan 2 jenis gerak tari berdasarkan maknanya. Keempat, apa yang dimaksud dengan gerak murni?
Dan kelima, apa yang dimaksud dengan wirasa. Dan tugas selanjutnya adalah matematika. Kerjakanlah pada LKS Persada halaman 52 dan 53. Demikian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like videonya ya. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih.